Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas B Indralaya yang beranggotakan saya Rici Arya Hidayatullah. Saya Anissa Bin Marcella. Saya Melatati Anggini. Saya Nadila Rosa Fitri. Saya Oktariana. Jadi pada video kali ini kami akan melakukan praktikum uji bahan pengawet makanan, boraks dan formalin. Tujuan: mahasiswa mampu menerapkan eksperimen uji pengawet makanan. Bahan dan alat. Alat yang digunakan ada neraca analitik, kaca arloji, pipet tetes, mortar dan alu, gelas ukur, batang pengaduk, gelas kimia, dan plat tetes plastik. Bahan yang digunakan: indikator kulit buah naga, indikator kunyit, indikator formalin, indikator boraks, sampel bakso 1, sampel bakso 2, sampel sosis, sampel kue tiaw, sampel mie basah, sampel tahu 1, dan sampel tahu 2. Prosedur percobaan. Yang pertama, kulit buah naga dipotong kecil-kecil, tambahkan sedikit air dan jeruk nipis lalu blender. Hasil blenderan disaring dan dijadikan sebagai indikator uji formalin. Lalu, kunyit dipotong-potong kecil, tambahkan sedikit air lalu blender. Hasil blenderan disaring dan dijadikan sebagai indikator uji boraks. Timbang setiap sampel sebanyak 5 gram. Tambahkan sedikit air, kemudian mortir hingga halus. Lakukan standarisasi pada boraks dengan menambahkan indikator boraks dan indikator kunyit. Lakukan hal yang sama pada standar formalin. Selanjutnya, masukkan sampel ke dalam plat plastik. Lakukan uji formalin pada sampel dengan menambahkan indikator kulit buah naga. Lalu, aduk campuran sampel dan indikator tersebut. Lakukan uji boraks dengan sampel dengan menambahkan indikator kunyit. Aduk campuran sampel dan indikator tersebut. Pembahasan. Pada percobaan kali ini ada 2 uji yang dilakukan, yaitu uji boraks dan uji formalin. Boraks dan formalin merupakan zat kimia yang biasa digunakan sebagai pengawet yang mampu menambah daya tahan, namun bukan sebagai pengawet yang bagus untuk makanan. Boraks biasa digunakan untuk mengawetkan kayu dan keramik, sedangkan formalin biasa digunakan untuk mengawetkan mayat. Boraks dan formalin apabila digunakan sebagai pengawet makanan dan jika dimakan dengan intensitas yang tinggi maka akan terakumulasi di dalam tubuh dan dapat menyebabkan kerusakan organ seperti hati, otak, dan testis. Percobaan kali ini menggunakan beberapa sampel yang akan diuji apakah mengandung borak atau formalin. Sampel yang digunakan adalah bakso 1, bakso 2, mie basah, kue tiaw, sosis, tahu 1, dan tahu 2. Untuk memudahkan pengujian, sampel dihaluskan menggunakan mortar dan alu, terlebih dahulu dengan ditambahkan sedikit air. Pada uji boraks, bahan yang digunakan sebagai indikator adalah kunyit. Kunyit digunakan karena mengandung senyawa kurkumin.
Kurkumin dalam kunyit dapat mendeteksi adanya kandungan boraks pada makanan karena kurkumin mampu menguraikan ikatan-ikatan boraks menjadi asam borat dan mengikatnya menjadi kompleks warna rosa atau biasa disebut dengan senyawa boron sianokurkumin kompleks atau rososianin. Kunyit dihaluskan dengan blender dan ditambahkan perasan jeruk nipis. Sebelum menguji boraks dalam sampel makanan, terlebih dahulu lakukan standarisasi indikator dengan menambahkan larutan boraks dengan indikator kunyit. Apabila sampel yang mengandung boraks ditambahkan dengan indikator kunyit, maka akan berwarna jingga kecoklatan. Pada percobaan yang kami lakukan, ada 2 sampel yang menunjukkan perubahan warna menjadi jingga kecoklatan, yaitu mie basah dan kue tiaw, yang mengindikasikan kedua sampel ini positif mengandung boraks. Pada uji formalin, bahan yang digunakan sebagai indikator adalah kulit buah naga. Kulit buah naga digunakan karena mengandung senyawa antosianin. Kandungan antosianin dapat digunakan untuk mendeteksi formalin, karena antosianin akan mudah bereaksi jika dicampur asam kuat sehingga saat berikatan dengan asam, warna dari seri kulit buah naga akan semakin pekat. Kulit buah naga dihaluskan dengan blender sembari diberi perasan jeruk nipis. Sebelum menguji formalin di dalam sampel makanan, terlebih dahulu lakukan standarisasi indikator dengan menambahkan larutan formalin dengan indikator kulit buah naga. Apabila sampel mengandung formalin ditambahkan dengan indikator kulit buah naga, maka akan berwarna merah muda pekat. Pada percobaan yang kami lakukan, terdapat 2 sampel yang menunjukkan perubahan warna menjadi merah muda pekat, yaitu kue tiaw dan sosis yang mengindikasikan kedua sampel ini positif mengandung formalin. Berikut adalah reaksi uji boraks dengan indikator kunyit dan reaksi uji formalin dengan indikator kulit buah naga. Kesimpulan: berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Pada uji formalin menggunakan indikator kulit naga, sedangkan uji boraks menggunakan indikator kunyit. 2. Kunyit digunakan sebagai indikator karena mengandung senyawa kurkumin yang dapat mendeteksi kandungan boraks pada makanan dengan menguraikan ikatan-ikatan boraks menjadi asam borat dan mengikatnya menjadi kompleks warna rosa atau rosasianin. 3. Kulit naga digunakan sebagai indikator karena mengandung senyawa antosianin yang dapat mendeteksi kandungan formalin, karena antosianin mudah bereaksi dengan asam kuat saat berikatan dengan asam sehingga warna akan semakin pekat. 4. Sampel yang teruji positif mengandung boraks adalah mie kuning basah dan kue tiaw karena adanya perubahan warna menjadi jingga kecoklatan saat ditetesi indikator kunyit. 5. Sampel yang teruji positif mengandung formalin adalah kue tiaw dan sosis karena adanya perubahan warna menjadi merah muda pekat ketika ditetesi indikator kulit naga. 6. Boraks dan formalin apabila digunakan sebagai pengawet makanan dan jika dimakan dengan intensitas yang tinggi, maka akan terakumulasi di dalam tubuh dan dapat menyebabkan kerusakan organ seperti hati, otak, dan testis. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat bagi penonton sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.